Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu pada malam hari ini mendapatkan banyak kebaikan, banyak keberkahan, banyak pahala, mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, dan senantiasa diturunkan kepada kita rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, kita selalu dimudahkan untuk mengisi waktu kita dengan perkara-perkara yang bisa menambah pahala dan kebaikan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satunya yang memang harus kita tauladani. Dia diutus untuk kita tauladani, baik dalam persoalan muamalah, apalagi dalam persoalan ibadah. Itulah bukti bahwa kita mencintainya. Mudah-mudahan cinta kita diterima, dan cinta Nabi itu adalah cinta yang menyelamatkan di hari mahsyar. Berdasarkan kepada hadis Nabi, dia mengatakan, Anta ma'aman ahbabta. Nanti di hari mahsyar engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat darinya dan pertolongan yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian maqasidu syariah fi ahkamil usrah. Tujuan-tujuan syariat yang ada di balik hukum keluarga. Malam hari ini insyaallah kita akan coba melihat maqasidu al-iddah, tujuan syariat yang ada di balik hukum iddah. Iddah itu sebagai ketentuan Allah wajib untuk ditaati oleh seorang perempuan dan juga oleh laki-laki yang berkaitan dengan hukum iddah itu sendiri. Dan iddah itu artinya adalah masa tunggu. Masa di mana seorang perempuan kalau seandainya berpisah dengan suaminya, dia mesti menunggu. Ada masa yang diatur oleh Islam, belum dia boleh menikah kecuali masa tunggu itu sudah berakhir. Selagi dalam masa iddah, maka dia belum boleh nikah. Iddah itu nanti sebabnya bisa perceraian, bisa kematian. Jadi intinya berpisah. Bisa berpisah karena bercerai, atau berpisah karena memang kematian, Allah yang memisahkan dia karena suaminya meninggal. Keadaan perempuan yang ditinggalkan suami itu macam-macam. Ada istri dalam keadaan hamil. Ada istri yang ditinggalkan tapi tidak dalam keadaan hamil. Ada pula di antara istri ketika ditinggalkan oleh suaminya, dia tidak lagi dalam masa haid, tapi menopause.
Ini semua ternyata membuat masa iddah itu tidak sama. Membuat masa tunggu jadi berbeda-beda. Nah, ini termasuk kepada salah satu dari perkara-perkara ta'abbudi yang memang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di sini perkara yang tidak kita akal-akali atau tidak perlu untuk dirasionalkan. Karena memang dalam Islam ini kan perkara itu ada dua. Ada yang ma'kulul makna, ada yang ghairu ma'kulil makna. Ada yang sifatnya ta'abbudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Kalau ta'akuli itu sesuatu yang bisa kita rasiokan. Kenapa khamar itu dilarang oleh Allah? Ada analisanya. Kenapa riba itu tidak dibolehkan? Ada analisa, ada logika yang meyakinkan kita bahwa itu memang pantas diharamkan. Tapi kenapa subuh 2 rakaat? Isya 4 rakaat? Ini tidak lagi menjadi sesuatu yang sifatnya ta'akuli. Tapi itu sifatnya ta'abbudi. Kalau kita bawa kepada logika kita, yang pantas untuk 2 itu sebenarnya zuhur. Orang lagi capek-capeknya, lapar pula. Cukuplah 2. Yang 4 itu seharusnya subuh. Subuh kan orang lagi fresh, lagi semangat-semangatnya. Memang semangat untuk mendengarkan bacaan imam itu kuat gitu kan. Subuh seharusnya kalau kita bawa kepada akal kita. Tapi ternyata enggak. Subuh yang diduakan oleh Allah, zuhur malah zuhur yang 4. Ini namanya sesuatu yang ghair ma'kulil makna. Sesuatu yang tidak maknanya itu ya kita harus terima. Tidak bisa dirasio-rasiokan. Kalaupun ada orang yang mencoba untuk menganalisa, tapi itu hanya semata-mata sebagai istihadi. Nah, perkara iddah, berbeda keadaan perempuan, beda pula jumlah masa iddahnya. Nah, umpama, kalau seandainya seorang istri diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi kalau seandainya dia berpisah dengan suaminya karena kematian suaminya, maka iddahnya arba'ata ashhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Ada pula pakai 10 harinya ini. 4 bulan 10 hari. Kalau yang tadi itu 3 kali suci, 3 kali haid, itu ya kira-kira 3 bulan lah. Lebih kurang. Walaupun tidak pas 3 bulan, tapi yang jelas 3 kali haid itu tergantung nanti masa yang dialami oleh seorang perempuan. Yang penting dia mengalami 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau seandainya istri yang ditinggal, yang berpisah dengan suaminya itu, yang ketika dia ceraikan, monofos, itu 3 bulan. Dan 3 bulan di sini apakah bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah? Apakah bulan Muharram Safar atau Januari Februari? Muharram Safar. Jadi kalau ada hitungan-hitungan angka dalam ketentuan hukum Islam, itu dikembalikan kepada bulan Hijriyah. Seperti masa iddah atau haulnya zakat. Itu haul itu kan 1 tahun. 1 tahun itu bulan Hijriyah kan? Atau bulan Masehi. Maka jawabannya adalah bulan Hijriyah. Karena Nabi dulu menggunakan hitungan bulan itu dan Nabi tidak menggunakan hitungan selain daripada Hijriyah. Maka memang kita harus menggunakan hitungan dalam Hijriyah. 3 bulan
iddahnya berarti 3 bulan dalam bulan Arabnya, bulan Hijriyahnya. Ada lagi nanti iddah kalau seandainya dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah hatta yada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Kalau umpamanya 9 bulan dia baru melahirkan, berarti setelah melahirkan disitulah nanti berakhir masa iddah. Dalam artian barulah dia boleh untuk dinikahi oleh laki-laki yang lain. Atau barulah si suaminya tidak lagi memberikan nafkah karena masa iddahnya sudah berakhir. Tapi ada di sini beberapa masalah yang terkait bagaimana kalau seandainya dia diceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Ada 2 iddah di situ. Iddah diceraikan itu 3 kali suci. Atau umpamanya dia wafat, suaminya wafat, dia dalam keadaan hamil. Berarti ada 2 iddah di situ. Pertama iddah wafat 4 bulan 10 hari. Karena dia hamil berarti sampai melahirkan. Sekarang yang mana yang dipakai? Kalau seandainya dia Allah wafatkan suaminya dan dia dalam keadaan hamil, apakah yang dipakai adalah iddah wafat sehingga 4 bulan 10 hari atau justru iddah hamil yaitu sampai melahirkan? Nah, di sini ada argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh para ulama. Nampaknya yang cukup kuat dalam persoalan ini apa yang dikatakan oleh kalau nggak salah salah seorang sahabat Ali Ibnu Abi Thalib, itu kalau terjadi kondisi seperti itu maka iddahnya adalah ab'adul ajalaini. Apa ab'adul ajalaini itu? Mana yang paling lama di antara 2 iddah itu. Itu yang dipakai. Yang paling lama itu contohnya begini. Kalau seandainya seminggu menjelang melahirkan, wafat suaminya. Seminggu lagi melahirkan, lalu suaminya wafat. Berarti kan tinggal seminggu. Sekarang ada seminggu, ada 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih lama? Pastilah 4 bulan 10 hari. Maka ab'adul ajalain itu adalah yang paling jauh, yang paling lama di antara 2 tadi. Maka yang dipakai adalah 4 bulan 10 hari. Meskipun dia sudah melahirkan, tapi dia mesti nunggu 4 bulan 10 hari. Karena itu yang lebih lama. Kebalikannya nanti, baru dia sebulan hamil. Lalu wafat suaminya. Kan masih ada 8 bulan lagi. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari. Sekarang ada 4 bulan 10 hari, ada 8 bulan. Mana yang lebih jauh, yang lebih lama? 8 bulan. Maka yang diambil adalah yang lebih lama. Bukan berarti nanti selesai dia 4 bulan 10 hari, dia boleh nikah. Padahal dia belum melahirkan. Nah, karena kalau dia dalam keadaan hamil, tentu tidak boleh untuk menikah agar tidak bercampur nasab bagi anak yang dilahirkan. Maka kalau seandainya memang yang melahirkan itu yang lebih lama masanya, itulah yang dipakai. Berarti nanti setelah dia melahirkan barulah habis masa iddahnya. Nah, itu nampaknya yang dikuatkan oleh banyak ulama, ab'adu al-ajalaini. Ada juga satu persoalan yang dibahas, tahwilul iddah. Apa maksud tahwilul iddah? Tahwil itu berpaling atau berubah dari ketentuan iddah pertama berubah kepada yang kedua. Apa contohnya? Dia diceraikan oleh suaminya. Iddah cerai ini kan tadi 3 kali suci atau 3 kali haid. Baru suci pertama atau sebelum datang masa haid pertama, ternyata tidak datang haidnya dan dia hamil.
Nah kalau seandainya dia hamil, apakah tetap dipertahankan 3 kali haid? Tentu tidak. Karena biasanya orang kalau sudah hamil, haidnya tidak datang. Maka itu namanya tahwilul iddah, berpaling, berpindah iddah itu. Yang awalnya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci, karena ternyata ketahuan dia adalah hamil, maka berarti pindah kepada iddatul hamli. Kalau iddatul hamli berarti hatta yada'na hamlahunna. Nah, inilah ketentuan Allah yang berkaitan dengan iddah, dan memang seperti yang kita katakan tadi, ini merupakan sesuatu yang ghair ma'kulil makna. Kenapa ini 4 bulan 10 hari, ini 3 bulan, ini 3 kali haid. Jadi ada yang dihitung dari segi jumlah hari, ada yang dihitung dari apa yang dia alami. Seperti haid atau suci. Kenapanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang mencoba untuk menganalisa dan katanya ada penelitian katanya wallahu alam itu dari ilmuwan Yahudi yang katanya dengan adanya ketentuan iddah itu, kenapa segitu lama masa menunggu, itu katanya itu pada diri seorang perempuan itu ada katanya semacam sidik. Kalau kita kan ada sidik jari, ada apa jadi di tubuh perempuan itu ada semacam itu yang dia baru akan bisa hilang bekas-bekas pengaruh-pengaruh suami sebelumnya itu sesuai dengan masa iddah tadi itu. Artinya sebelum masa itu dia memang belum pas untuk nikah dengan laki-laki manapun karena masih ada sisa-sisa atau bekas-bekas kebersamaan dia bersama suaminya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi itu ya sekali lagi itu hanyalah semacam ya katakanlah istihad atau pandangan-pandangan ilmiah yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Tapi yang jelas apapun ketentuan Allah dalam hal ini tentu itulah yang harus ditaati. Mana yang kebagian 3 bulan, ikutilah 3 bulan itu. Apa yang kebagian 4 bulan 10 hari, ikutilah 4 bulan 10 hari. Berarti sebelum masa itu dia belum boleh nikah. Gimana kalau 4 bulan 5 hari? Ya enggak boleh, karena memang 4 bulan 10 hari. Itu untuk ketaatan bagi perempuan. Dan bagi suaminya juga ada hukum pada masa iddah, di mana suami masih bertanggung jawab atau berkeharusan untuk memberikan nafkah setidaknya untuk perkara-perkara kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan istrinya selama masa iddah yang dia harus mentaatinya. Sekarang kita coba lihat maqasidul iddah itu apa sebenarnya? Apa tujuan diadakan iddah? Jadi kita tidak mempertanyakan kenapa jumlah iddah itu segitu. Tapi yang dipertanyakan adalah apa maksudnya? Kenapa kalau seandainya laki-laki dia tidak punya iddah? Inilah yang diapakan oleh ada kelompok-kelompok liberal yang di Indonesia. Ada kelompok-kelompok yang pegiat gender. Dia merasa hukum ini tidak adil. Kenapa kalau laki-laki meninggal istrinya atau dia bercerai langsung boleh nikah? Tidak ada ketentuan seperti perempuan. Sementara kalau perempuan tidak boleh dia langsung menikah dengan laki-laki yang lain, dia mesti ada masa iddahnya. Nah, sebagian mereka juga mengusulkan bahwa laki-laki harus juga ada iddahnya. Katanya disitulah keadilan. Dia mencoba menawarkan keadilan dalam perspektif dia. Padahal Allah telah menetapkan bagi laki-laki tidak ada masa menunggu. Jangankan suami istrinya wafat, langsung boleh menikah.
Belum pun wafat istrinya sudah boleh untuk menikah. Belum wafat lagi. Boleh pula 3 kali setelah itu. Sampai 4. Maka ketika akal manusia yang menilai, dianggapnya itu sebagai satu bentuk ketidakadilan. Namun ada satu istilah untuk laki-laki, namanya syibhul iddah. Syibhul iddah itu sesuatu yang menyerupai iddah, tapi bukanlah iddah. Apa contoh syibhul iddah? Kalau ada seorang laki-laki punya istri 4. Lalu diceraikannya 1. Pada saat dia menceraikan istrinya, salah satunya, dia dilarang nikah dengan perempuan manapun kecuali setelah habis masa iddah. Kenapa demikian? Karena dia sudah punya 3. Kalau dia nikah dengan perempuan yang satu lagi, sementara ada hak rujuk. Dan kalau seandainya dia ingin rujuk, maka tidak bisa karena dia sudah punya 4. Maka terhalanglah dia untuk nikah dengan perempuan yang lain selagi dalam masa iddah. Kalau nanti habis masa iddah, baru dia boleh nikah. Ada ketentuan seperti itu. Tapi itu bukan iddah. Itu syibhul iddah. Diistilahkan dengan syibhul iddah. Sesuatu yang menyerupai iddah. Karena adanya alasan syibhul iddah ini pula lah oleh pegiat gender tadi ingin menerapkan tidak disebut syibhul iddah, tapi benar-benar disebut sebagai iddah. Maka biar adil, laki-laki juga harus menunggu. Tadi itu karena menunggu, karena dia punya hak rujuk. Ada hak rujuk dia. Sehingga nanti kalau dia ingin rujuk, tentu tidak bisa lagi. Karena ada hak yang terabaikan nanti dengan dia menikah dengan laki-laki yang kelima. Dianggap kelima karena yang masa iddah belum berakhir 100%. Baik, kita lihat iddah itu kenapa harus ada. Dan mungkinkah iddah itu nanti dengan kemajuan teknologi itu bisa dihindarkan? Contohnya begini, kan ada di antara hikmah iddah itu kan untuk mengetahui apakah perempuan itu dalam keadaan hamil atau tidak. Di sini poin pertama disebutkan maqasidul iddah itu ma'rifatu bara'atir rahmi hatta la takhtalita al-ansab ba'duha bi ba'din. Untuk mengetahui apakah rahim itu kosong, ada isi atau tidak. Maka diperlukan menunggu pada masa-masa tertentu. Karena kalau seandainya tidak ada iddah, lalu perempuan itu boleh menikah langsung dengan laki-laki lain, jangan-jangan ternyata rahimnya ada isi. Ketika nanti dia nikah dengan laki-laki yang lain, nanti bercampurlah nasabnya. Apakah kira-kira nanti dia dinasabkan kepada ayahnya yang sebelumnya, ataukah dinasabkan kepada suaminya yang baru, yang memang nikah sama dia? Maka itu yang disebut dengan di sini hatta la takhtalita al-ansab, supaya tidak bercampur baur nasab itu. Dan nasab itu adalah perkara yang masuk dalam kategori ad-daruriyatul khamsah. Nah, supaya tidak terjadi percampuran nasab seperti itu, maka diperlukanlah masa menunggu. Dan kepastian tidak hamil itu ada pada 3 kali haid atau 3 kali suci. Berarti kalau sekali mungkin belum cukup untuk memastikan tidak hamil ya. Siapa tahu berikutnya masih ada kemungkinan hamil. Tapi kalau sudah 3 kali itu sudah pasti. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Dunia teknologi hari ini untuk menentukan hamil atau tidak hamil, itu tidak mesti menunggu 3 kali suci. Tidak mesti menunggu 3 kali haid. Bawa aja ke dokter, nanti ada ultrasonografi, USG, digesek-gesek sedikit, letakkan cairan, kata dokter,
dia tidak hamil. Apakah ketika sudah dipastikan tidak hamil, lalu iddah tidak diperlukan? Nah, ini yang saya maksud tadi. Apakah hukum-hukum yang dalam ketentuan agama itu dapat berubah sebegitu saja dengan kemajuan-kemajuan teknologi? Ada yang mungkin bisa berubah, ada yang tidak. Tapi untuk persoalan iddah ini tidak mungkin berubah hanya karena kecanggihan teknologi yang mampu mendeteksi keberadaan rahim seorang perempuan dan dia bisa memastikan antara hamil dengan tidak hamil. Kenapa demikian? Karena selain daripada maqasid yang pertama, masih ada lagi maqasid yang berikutnya. Jadi tidak cukup dengan satu tujuan saja. Ada beberapa tujuan disebutkan. Nah, yang kedua adalah tahiyatu fursatin lizaujaini li'i'adatil hayati zaujiyah in ra'aya annal khaira fi dhalik. Untuk memberikan kesempatan berpikir bagi dua suami istri yang tadinya berpisah, bercerai, diberikan kesempatan, masa di mana memuhasabah diri. Masa dia mengkaji ulang. Siapa tahu terfikir li'i'adatil hayati zaujiyah, untuk mengulang kembali kehidupan berumah tangga dia berdua. Mungkin menyesali apa yang telah terjadi. Kalau seandainya ada ucapan yang salah atau sikap tindakan yang tidak benar, dia mungkin menyesali itu semua. Dan kemudian dia berdua memandang bahwa kembali untuk menjalin hubungan suami istri, mungkin dipandang itu yang lebih baik. Sehingga ada masa untuk rujuk. Maka iddah itu fungsinya, di antara fungsinya yang kedua atau maqasidnya adalah memberikan kesempatan bagi kedua suami istri yang bercerai untuk mengkaji ulang kembali, untuk memuhasabah diri. Apakah memang dia bisa hidup bersama kembali atau tidak. Tapi kalau seandainya umpamanya suaminya wafat kan sudah dipastikan tidak ada untuk kembali. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Karena dia bukan bercerai, tapi disebabkan oleh kematian. Sekarang dua maqasid pertama ini, pertama ada isi atau tidak, bisa dijawab oleh teknologi. Lalu yang kedua, kesempatan berpikir. Kalau dia meninggal, kan tidak mungkin ada kesempatan berpikir lagi. Nah, apakah iddah masih perlu? Dari dua maqasid tadi, ternyata ada kondisi-kondisi tertentu sepertinya tidak perlu. Ini teknologi bisa jawab, dia tidak hamil. Suaminya meninggal. Ternyata tetap iddah menjadi sesuatu yang disyariatkan. Menjadi sesuatu yang masyru'. Tetap harus ditaati. Karena itulah ketentuan Allah. Disebabkan juga masih ada tujuan-tujuan yang lain yang ditetapkan oleh agama dalam mentaati hukum iddah atau dalam menjalani masa iddah. Maka yang ketiga itu diantaranya adalah tujuan dari adanya iddah itu at-tanwihu bi ta'zimi sya'niz zawaj. Itu mengisyaratkan bahwa kemuliaan persoalan nikah itu nampak dengan adanya iddah. Jadi perpisahan dalam pernikahan itu tidak seperti anak-anak bermain. Tiba-tiba kalau tidak mau lepaskan begitu saja, tidak. Tapi ada ta'zim sya'niz zawaj. Itu harus kita memuliakan persoalan yang berkaitan dengan pernikahan. Sebagaimana dulu akadnya tidak sah kecuali dengan saksi, ya kan, akad tidak sah kecuali dengan ada saksi. La yanhallu illa bintizarin tawilil amad. Maka dia juga bisa tidak pula dia putus secepat itu kecuali baru dianggap benar-benar putus dan berpisah bintizari tawilil amad,
dengan ada masa menunggu yang cukup lama. Jadi kalau seandainya pas dia bercerai tiba-tiba hilang sama sekali, enggak ada hubungan sama sekali. Padahal dulu kehalalannya itu diharuskan dengan adanya saksi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'zimu sya'niz zawaj. Maka adanya iddah itu menggambarkan betapa persoalan pernikahan itu merupakan sesuatu yang mulia. Diikat dengan saksi dan tidak mungkin berpisah sebegitu cepat ketika adanya perceraian, tapi ada masa-masa di mana dia menunggu supaya tidak, di sini dikatakan walaula dzalika lakana bimanzilati la'bis sibyan. Nanti seolah-olah mainan anak-anak aja perempuan itu. Kalau seandainya ada anak-anak bermain, kapan dia suka main, pas tidak suka dibuangkan begitu saja. Ternyata Islam melalui hukum-hukum iddah ini menggambarkan betapa mulianya seorang perempuan ketika memang dia harus ada masa menunggu. Bahkan saat masa menunggu itu sendiri ditetapkan oleh agama, tidak boleh dilamar. Jangankan dinikahi, dilamar saja belum boleh. Yang dibolehkan hanya melamar secara kiasan kalau seandainya suaminya wafat. Itu hanya yang dibolehkan. Tapi kalau tidak wafat, maka tidak dibolehkan menyindir-nyindir kalau dia ada orang berminat untuk menikahinya, tidak boleh. Karena itu bisa mengganggu pikiran seorang perempuan. Coba kalau seandainya dia dalam masa iddah, lalu tiba-tiba disindir-sindir oleh seseorang yang punya kelebihan dari segala sisi dari suaminya. Kelebihan harta, kelebihan fisik, pokoknya lebih segala-galanya. Lalu disindir-sindir akan menikah dengan dia. Lupa dia nanti dengan suaminya. Padahal masih ada peluang untuk rujuk. Ada peluang oleh agama untuk rujuk selagi dalam masa iddah pada tolak yang raj'i, tolak 1 dan tolak 2. Maka itu ternyata berdasarkan tinjauan maqasidus syariah itu gambaran dari betapa mulianya persoalan pernikahan yang diatur oleh agama dan betapa mulianya seorang perempuan yang dalam masa iddah pun dia diberikan ketentuan-ketentuan. Bahkan tidak boleh dia berdandan apa segala macam. Kalau wafat suaminya, dia mesti menunggu 4 bulan 10 hari. Baru dia bisa nanti bebas untuk, artinya tidak terikat lagi kalau dia mau keluar, nampak oleh orang lain, siapa tahu ada yang berminat untuk menikahinya. Yang keempat, izharu al-asafi ala ni'matiz zawaj. Jadi masa iddah itu masa di mana untuk menunjukkan penyesalannya ala ni'matiz zawaj, terhadap nikmatnya menikah. Jadi pernikahan adalah sebuah kebahagiaan dan ketika ada masa iddah itu adalah masa untuk menunjukkan izharul asaf, menunjukkan penyesalan. Siapa tahu dia menyesal dan pada saat ada penyesalan maka siapa tahu ada keinginan kembali untuk pulang, untuk rujuk, dan memang seorang suami mungkin saja dia salah dalam bersikap sehingga terlontarlah kata-kata cerai, sementara dia sangat membutuhkan istrinya. Betapa banyak suami yang karena dia marah lalu kemudian seolah-olah dia tidak membutuhkan istrinya. Tapi setelah ucapan itu terucap, ternyata ada penyesalan, nikmat pernikahan itu ternyata sangat banyak sekali. Kemarin bersama-sama, sekarang sendiri. Nah, ketika ada penyesalan seperti itu, siapa tahu itu justru adalah sesuatu yang dapat mendorongnya untuk kembali rujuk dan hidup bersama istrinya seperti semula. Jadi ikhwati fillah, masih ada beberapa poin untuk
maqasid daripada iddah, dan nampak oleh kita benar-benar persoalan iddah itu menunjukkan hikmah betapa luar biasanya Allah dalam menetapkan hukumnya. Karena waktu Isya sudah masuk, nanti insya Allah masih kita sambung sedikit poin-poinnya, dan untuk kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita insya Allah bertanya jawab. Terima kasih. Kita tutup sementara dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Uh, ada sedikit penambahan dari maqasidus syariah yang ada di balik syariat iddah. Tadi sudah kita sampaikan 4 poin tadi. Yang terakhir, izharu al-asafi ala ni'matiz zawaj, untuk menunjukkan al-asaf. Asaf itu semacam rasa penyesalan terhadap nikmat pernikahan yang hilang ketika terjadi perceraian. Jadi pada masa iddah itu saat-saat di mana berpikir ulang. Yang berikutnya adalah saunu sum'atil mar'a wa karamatiha hatta la takuna mahallan litahaddus anha, untuk menjaga harga diri dan kemuliaan seorang perempuan supaya tidak menjadi bahan cerita. Tidak menjadi bahan cerita bi khurujiha minal baiti, dengan keluarnya dia dari rumah setelah diceraikan oleh istrinya, ghadiyatan raihatan bimujarradil firaq, semata-mata dengan adanya perceraian dia terusir dari rumahnya atau keluar dan dia diantar kembali ke rumah orang tuanya, itu akan menjadi bahan cerita. Tapi kalau seandainya adanya masa iddah, masa-masa di mana dia menunggu dulu saat-saat memang dia akan berpisah betul dengan suaminya. Yang menarik adalah pada bagian yang terakhir, setelah disebutkan semua dari tujuan-tujuan iddah tadi, namun ada pada bagian yang terakhir dikatakan al-ma'na ta'abbudi. Ada makna ta'abbud di situ, ada makna penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seorang perempuan yang menjalani masa iddah, dia sesungguhnya sedang mentaati Rabb-nya. Jadi saat dia menjalani masa iddah itu, dia sedang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Jadi dia tidak sebagai seorang perempuan yang menentang aturan Rabb-nya. Ketika katanya jangan menikah dulu, dia tidak menikah. Jangan berdandan dulu, dia tidak berdandan. Karena dia sedang dalam masa iddah. Maka ini, makna inilah yang akan mengunci semua maqasid yang ada. Karena tadi kan banyak di antara tujuan-tujuan dari iddah itu bisa teratasi dengan teknologi. Bisa diketahui. Kalau umpamanya untuk menunjukkan rasa penyesalan, ada memang di antara perempuan yang benar-benar tidak mungkin lagi disatukan dengan suaminya. Artinya seorang suami tidaklah dia menganggap itu sebagai satu hal yang salah. Dia nampaknya tidak akan menyesal gitu. Apakah kalau seperti itu tidak perlu iddah? Tetap saja ada. Karena dikunci oleh maqasid yang terakhir, yaitu al-ma'na ta'abbudi allazi yatadammanu al-insya' li amrillah, yang di situ terkandung makna ketundukannya kepada perintah Allah. Baik suami maupun istri, pada saat masa iddahnya istri itu ada hukum-hukum Allah yang ternyata sedang mereka taati. Berarti perempuan yang menjalani masa iddah dengan ketaatannya kepada Allah, dia berpahala karena dia tidak melanggar aturan Rabb-nya. Walaupun orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ada juga yang menikah padahal masih dalam masa iddah. Atau ada yang sudah menerima lamaran padahal masih dalam masa iddah. Berarti dia tidak sedang mentaati Rabb-nya. Berarti dia akan berdosa ketika perbuatan itu dia lakukan. Ini mungkin yang menjadi bahan kajian kita pada malam hari ini. Tinggal lagi pada poin berikutnya kita akan bahas, yaitu al-khulu' wa maqasidu. Ada khulu' kalau talak itu di tangan suami, kalau khulu' itu keinginan bercerai datang dari istri.
yang mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Baik, ikhwati fillah, sampai di sini kajian kita. Jika ada satu atau dua pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Nah, fadhal. Assalamualaikum. Iya. Kalau kita tengok yang bagian terakhir yang kita katakan tadi, hatta la takuna mahallan littahaddusi anha bi khurujiha minal bait. Supaya tidak menjadi bahan cerita, kalau memang tidak ada masa iddah kan berarti dia harus keluar langsung dari rumahnya. Dari situ berarti dapat dapat kita pahami, bisa, boleh. Cuma dia tidak boleh bergaul. Tidak boleh dia menggauli istrinya karena karena dia sudah menceraikan istrinya. Itulah sebabnya dia harus tetap memberikan nafkah-nafkah yang lain. Dan dia belum mengantarkan kepada orang tuanya. Mungkin kalau di kita mungkin jarang terjadi. Kadang-kadang suaminya justru yang keluar, yang meninggalkan rumah. Allah Subhanahu wa taala. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. 3 jumlah tolak. Yang ada tadi maksudnya masa menunggu. Sama. Jadi tolak 1 dia punya masa iddahnya. Tolak 2 dia punya masa iddahnya. Tolak 3 dia juga punya masa iddahnya. Tapi ada bedanya. Kalau 1 dan 2, masa iddah itu masa di mana suami boleh rujuk. Kalau dia sudah rujuk, menyatakan rujuknya, tidak perlu ada akad. Dia tinggal rujuk saja. Bahkan tidak diperlukan keridhaan istri. Karena itu hak dari suami. Hak dari suaminya. Ya cuma ya kalau memang tidak memungkinkan untuk menyatu, ya ngapain juga rujuk gitu kan. Tapi secara hukum tidak memerlukan ridha dari istri. Nah tapi kalau sudah nanti tolak 3 itu tidak boleh lagi langsung rujuk. Namun iddah tetap dijalani oleh seorang perempuan. Baru dia boleh nikah nanti dengan laki-laki yang lain. Nah, pada tolak 3 ini si suami tidak bisa rujuk. Kapan dia bisa rujuk kalau mau kembali juga kepada istrinya? Setelah nanti istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan laki-laki kedua sudah menceraikannya. Baru dia bisa dengan akad yang baru. Tapi kalau tolak 1, tolak 2 boleh langsung rujuk. Andai kan habis masa iddah, dia tidak rujuk. Pada 1, 2 tadi. Ketika habis masa iddah barulah datang keinginan untuk kembali. Maka itu dengan akad yang baru, mahar yang baru. Tapi tidak memerlukan si perempuan nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Tidak boleh ada perantara nikah dulu. Bisa langsung. Yang diharuskan menikah itu adalah ketika dia setelah tolak 3. Allahu a'lam. Fadhal. Tidak boleh bersafar. Dia kalau untuk persoalan safar, ya itu kan memang tidak pun dalam masa iddah, memang dia dianjurkan untuk tidak safar kecuali bersama mahram. Tapi kalau dalam masa iddah seperti itu, tidak boleh safar sama sekali, wallahu a'lam. Cuma memang lebih baik tidak. Keluar dari rumah aja, memang usahakan untuk tidak, apalagi dengan berdandan. Karena suaminya sudah meninggal. Biasanya yang sudah meninggal itu harapan orang lebih berat daripada yang bercerai. Kalau bercerai kan dia masih punya suami yang bisa rujuk. Tapi kalau sudah meninggal, dipastikan
tidak akan ada suami lagi. Maka disitulah dia harus menjaga dirinya. Saya tidak tahu, wallahu alam, apakah diharamkan, tapi memang sebaiknya dia untuk tidak ke mana-mana. Kecuali untuk keperluan harian, dia mau ke kedai mungkin kalau mau, kalau enggak pula dia ke kedai, apa pula yang mau dia makan, dia masak kan. Tapi tidaklah dalam artian yang yang jauh. Wallahu a'lam. Mm, mm. Inilah yang sekarang memang menjadi masalah, menjadi PR. Karena kalau dalam fikih Islam, cerai itu berlaku dengan ucapan suami. Ketika suami mengucapkan di rumah, kamu saya ceraikan, berarti dia mulai menjalani masa iddah. Sementara kalau di kompilasi hukum Islam yang dipakai di negara kita, di pengadilan kita, itu cerai itu tidak ditentukan oleh ucapan suami, tapi oleh ketuk palu hakim. Maka dilakukanlah persidangan. Pas ketuk palu, jangan-jangan itu adalah sebenarnya hari terakhir iddah dia. Karena ucapan sudah 3 bulan sebelumnya. Nah sementara oleh negara, justru itu baru dia memulai masa iddah. Ini yang masih dikritik-kritik. Terus kalau memang ada suami ingin menceraikan, usahakan untuk tidak mengucapkan kecuali di hadapan hakim. Atau ketika memang sudah terlanjur untuk diucapkan, mohon hakim sekedar untuk mengisbat. Bukan lagi untuk memproses perceraiannya, karena perceraian sudah terjadi. Kapan proses diperlukan? Kan kalau perceraian belum terjadi. Ada mediasi, nanti diperlukan mediator, yang memang ada pula sertifikasi mediator itu, ada yang dapat sertifikat. Tidak pula semua semua orang yang berhak. Nah jadi kalau memang belum terjadi, perlulah untuk mediasi. Tapi kalau sudah terucap, seharusnya pihak hakim atau pengadilan tinggal mengisbat apa yang sudah terjadi. Nah, sudah banyak kajian-kajian tentang itu. Cuma tentu saja negara mengikuti aturan-aturan yang ada pada KHI, tapi kritik-kritik itu sedang berlangsung. Sudah banyak disertasi, tesis yang menulis tentang itu. Bagaimana mengisbat perceraian, bukan hanya isbat nikah. Kalau isbat nikah kan nikah siri lalu diisbat. Sekarang isbat tolak. Apa yang sudah diucapkan di rumah, diisbat oleh hakim. Tanggal berapa kemarin dia ucapkan, tinggal diisbat. Sehingga iddahnya tetap dihitung dari masa itu. Seharusnya. Nah, sementara yang terjadi tidak. Dibawa ke pengadilan, dihadirkan keduanya, nanti ketok palu, saat ketok palu itulah pertanda dia dianggap bercerai. Jadi diserahkan perceraian kepada hakim. Dulu sudah kita sampaikan, penulis buku ini mengatakan tidak layak perceraian diserahkan kepada hakim. Kenapa demikian? Karena hakim nanti akan bertanya, kenapa bercerai? Jangan-jangan ada aib-aib yang memang tidak pantas untuk dibuka di pengadilan. Di depan orang ramai. Sementara kalau hakim nanya, tentu akan dibuka lah aib-aib itu. Nah tapi ketika cerai itu di tangan suami, tidak mesti aib itu terbuka. Yang jelas sudah diucapkan. Kalau sudah diucapkan, sudah. Itu tinggal rahasia Allah yang tahu. Nah itu menurut penulis buku ini. Maka paling tepat perceraian itu ada di tangan, tolak ada di tangan suami, bukan di tangan hakim. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup. Kalau tidak ada, saya cukup sampai di sini kajian kita, dan untuk malam besok mungkin saya tidak datang. Kita sambung insya Allah pada bulan depan dengan pembahasan al-khulu' wa maqasiduhu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk istiqamah, setia berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.